Iya, balik lagi bersama gue Taufik di Taufiko Channel. Sesuai janji gue di video ini, ya masih ingat kan teman-teman? Oke, gue bilang nanti gue bakal review, ya, karena memang ini menarik banget karena ini baru pertama kali gue ngelakuin hal yang nekat seperti ini gitu ya. Sebenarnya nggak nekat sih ya, cuma berani aja kali ya. Sombong amat. Berani juga sih enggak sih ya, cuma nekat aja. Demi konten gitu. Oke, itu just intermezzo aja. Oke. Ya, dalam video itu kan gue di sana buat sate gagak ya. Yang dimana memang itu sate gagaknya beneran. Itu bukan bohongan. Gue beli sate gagak itu di pasar ya, pasar Pasundan Sukabumi, karena di sana jual macam-macam burung. Ya, dan ada kebetulan di sana juga ada yang jual sate gagak. Entah itu gagaknya buat dipelihara atau itu gagaknya memang untuk dimakan, gue nggak tahu gitu ya. Perlu teman-teman ketahui memang Indonesia ini banyak sekali unsur klinik ya, karena sate gagak ini dijadikan sarana untuk pesugihan, yang dimana orang yang membuat sate gagak di kuburan katanya, dan gue belum pernah ngalamin sama sekali gitu, katanya dimana banyak orang yang mencari uang pintas ya, uang dengan jalan pintas, uang dengan cara ya instan, dengan menggunakan sarana sate gagak di kuburan. Katanya kalau kita membakar sate gagak terus kita berniat untuk ya ada hajat sesuatu gitu, tapi jangan diikutin ya, karena ini 100% musyrik gitu. Nanti akan ada jin yang dia menyerupai manusia dan itu akan membeli sate itu. Katanya jin itu yang menjelma menjadi manusia itu, dia akan membawa uang yang banyak, nggak tahu itu uang goib atau uang apa, dan setiap satu tusuk itu katanya satu tusuk itu seharga 1 juta, satu tusuk. Berarti bayangin aja, kalau si jin itu beli sate gagak sebanyak 10, berarti 10 juta kan. Nah, kalau kita menjual 50 tusuk itu berapa itu? Ya. Itu katanya, tapi ya nggak tahu deh, karena gue ngalamin ya. Nah, setelah itu si jin itu akan pergi begitu aja, dan uang itu katanya uangnya real, tapi katanya itu uangnya dari goib gitu. Nah, apakah itu nyata atau tidak? Kalau kita lihat video-video di YouTube ya, tidak ada yang nyata, dan semua itu nggak ada yang berhasil gitu, nggak ada yang berhasil, karena ini adalah mitos gitu. Mitos itu katanya ya. Jadi nggak tahu deh gue ya, tapi banyak sekali dukun-dukun yang menyarankan seperti itu. Jadi sekali lagi, hal ini jangan diikutin karena 100% musyrik. Lanjut ke pengalaman gue ya. Nah, pada saat waktu itu ada sedikit hal yang sebenarnya yang ngeri ya. Tapi ada juga hal yang lucu gitu. Jadi pertama gue masuk ke kuburan, nah itu gue sebenarnya ada perasaan takut, tapi ya udah, demi konten ya, demi menjawab tantangan teman gue. Nah, jadi pada saat waktu itu gue masuk kuburan, ya. Jadi gue nyari tempat spot. Jadi gue bener-bener memberanikan diri, sampai gue bilang kan, dasar kelakuan lo, katanya ke teman gue, kelakuan lo. Padahal temennya nggak begitu serius gitu, masih tantangan ke gue, cuma iseng aja. Tapi ya gue jawab dengan berani gitu. Dan ini pertama kali gue ke kuburan malam-malam. Lokasi kuburannya ada di Sukabumi, gak perlu gue sebutin, yang pasti kuburan. Mungkin kalau kita bisa mendengar, ini salah satu kuburan yang mungkin terluas di Sukabumi lah, ya, pusatnya kuburan Sukabumi itu. Nah, setelah itu gue cari spot. Pada saat waktu itu sekitar jam 11 malam, gue cari spot sampai jam 12:30 lah. Gue cari spot yang aman, karena di situ banyak sekali warga yang memang masih nongkrong gitu, kayak ronda atau kayak satpam. Tapi gue di sana izin dulu, gue izin sama kuncen kuburan ya.
Kebetulan pada suatu itu kunciannya sedang nongkrong di depannya. Jadi gua sih cuma bilang gitu, ini gua buat konten lucu-lucuan gitu ya. Jadi mungkin dikiranya gue mau ngelakuin hal-hal atau yang aneh yang pesugihan sih, gua enggak. Jadi gua bawa kamera, terus gua bawa daging sate cuma 5 tusuk ya, karena burungnya kecil cuma 5 tusuk. Ya udah gue diizinin. Dia nawarin mau diantar nggak? Gue bilang nggak usah, gitu ya. Dan pada saat itu gelap banget, tapi untungnya sih nggak hujan ya, soalnya musim kemarau gitu, nggak hujan. Gue cari terus sampai jam 12:30 gue baru nemu tempat spot yang aman gitu. Karena dia bilang sih jangan sampai ketahuan warga, soalnya pasti bakal diusir gitu. Soalnya dulu katanya pernah ada orang yang datang ke situ, ya tiba-tiba menggali kuburan. Ya, ada sesuatu hal yang diambil dari si kuburan itu, katanya sih mayatnya diambil gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang mencurigakan lah. Jadi makanya gue izin dulu ke satpamnya atau ke kuncian dari situ. Nah setelah itu gue bikin lah ya, gue bikin sate gitu ya. Gue nyalain. Setelah gue nemu spot yang bagus, akhirnya gue pinjem ke satpam. Ya pinjem kayak seng gitulah, kayak seng tempat gitu. Ya di situ gue nyalain, yang paling lama itu nyalain arangnya lama, bisa sampai setengah jam gue nyalain arang, karena pertama udaranya dingin, banyak angin ya. Nah setelah itu hal mistis apa sih yang gue alamin? Yang pertama memang suara-suara ya, suara-suara banyak yang aneh gitu. Ya. Sebenarnya ada beberapa yang nggak gue publis ya, karena di situ ada nama sih, ada nama di batu nisannya gitu. Tapi sebenarnya selama gue di situ gue nggak melihat atau gue nggak mengalami hal-hal yang mengerikan sih, gue nggak. Cuma gue mendengar suara-suara aneh gitu. Yang pertama suara seperti ini, seperti orang yang gimana sih, yang mau meludah gitu ya. Gitu. Ya, boleh denger aja dah di sini ya. Videonya yang ini videonya. Dengar nggak? Dengar nggak? Kira-kira suara apa ya? Gitu kan? Kucing? Gak mungkin. Anjing? Gak mungkin. Burung apa yang suaranya gitu? Coba teman bayangin aja, kalau teman jalan-jalan ke tempat yang gelap, tiba-tiba ada suara seperti itu, coba lari nggak? Oke. Nah setelah itu memang nggak lama sih ya, nggak lama. Itu cuma sekitar berapa detik itu, nggak sampai 1 menit ya, cuma 30 detik kan. Dia mungkin jumlahnya lebih dari 3 ya. Ya oke, kita dengerin lagi ya ini ya. Ya kedengeran kan? Jadi gue di video itu gue gedein. Nah di situ gue merinding. Ya, gue merinding di situ. Sebenarnya ini bukan efek dari burung gagaknya ya, bukan. Efek dari kuburan aja. Karena gue datang ke kuburan, di mana kuburan itu kan memang tempat-tempatnya para jin ya. Tempat jin dan setan itu ada di kuburan. Mungkin gue ke situ, mereka merasa keganggu. Jadi mereka mengganggu gue dengan seperti itu, dengan mengeluarkan suara-suara gitu. Ya. Nah, setelah itu tidak berapa lama satenya habis, gue istirahat dulu. Cuma ya istirahat 3 menit lah. Nah, mungkin kalau teman-teman denger ya, memang agak sedikit kurang jelas ya, karena gue nggak bawa kamera, karena gue nggak bawa mikrofon yang seperti ini. Jadi gue langsung mikrofon di kamera. Itu kayak ada suara apa ya? Suara, bukan suara nangis apa ya? Kayak suara gimana gitu? Suaranya seperti ini, dengerin ya. Nah, ya, anjir, sorry, gua cabut beneran, gua nggak bohongan, Ingat, Bismillah. Anjir,
Oh, lupa jalan lagi. Nah, suara kucing bukan, suara anjing juga bukan. Di akhir video itu ada suara, mungkin kalau teman-teman jeli atau mungkin agak sedikit digedein aja, ada suara seperti itu. Ya. Anjir. Sorry. Gua cabut beneran. Gua ngebohongan. Ingat, gua Bismillah. Gua lupa jalan lagi. Udah kemana? Bukan burung hantu. Nah, burung hantu suaranya nggak kayak gitu. Nah, sampai di situ ada hal yang sebenarnya lucu sih. Pada saat gua lari, gua sebenarnya lari itu pada saat waktu itu gua lari karena itu suaranya deket banget dan gua bener-bener merinding. Dan gua agak sedikit lari ya, jalan cepet dan tiba-tiba pintu gerbang digembok. Coba kalian bayangin, pagar tinggi, pintu gerbang digembok, dan HP mati dan kamera mati. Seandainya kamera masih hidup, ya, gue bisa nyalain flash atau gue bisa nyalain lampu yang ada di kamera, atau gue bisa nyalain kamera atau lampu yang ada di HP. Gitu. Ini enggak, dua-duanya mati. Karena kelamaan gue bikin video, banyak banget yang gue skip dan gue potong. Gitu. Nah, jadi pada saat waktu itu jam 1 malam pintu gerbang ditutup. Ya, karena yang si satpam yang ini pulang dan ada satpam yang baru. Nah, di situ gua bingung mau apain, loncat ke pagar ketinggian ya, terus gerbangnya tinggi. Nah, gua mau ngapain sih itu kan, itu ya sebenarnya lucu, sebenarnya itu bukan serem sih, itu lucu bagi gua gitu ya. Dan akhirnya gua teriak gitu. Kebetulan di sana ada ada warga yang lagi ngopi tapi jauh gitu, gua teriak gitu. Nah, di situ gue disidang gitu, gue disidang di situ sama warga. Akhirnya dipanggil lah satpamnya yang pegang kunci, akhirnya dibuka lah. Nah, gue tanya-tanya sama warga, lagi ngapain? Gue lagi bikin konten, gue bilang, gue lagi bikin konten buat YouTube, buat lucu-lucuan. Gue liatin aja videonya ada di sini. Oh gitu, ya udah. Soalnya nggak heran ya, banyak banget kejadian-kejadian yang kuburan dibongkar, ya, yang tali pocongnya diambil atau lain gitu. Nah, sebenarnya inti dari video ini sebenarnya gue bukan untuk membuktikan pesugihannya itu, tapi gue membuktikan bahwa kalau kita makan sate gagak itu efeknya apa. Dan ternyata memang kejadian-kejadian yang mistis yang gue alami itu bukan dari sate gagaknya itu sendiri, ya, dari memang karena gue datang ke situ dan gue mengganggu penghuni kuburan gitu. Gitu aja sih. Dan bisa dibilang katanya nanti ada yang datang, jin yang menyerupai manusia dan bakal beri, karena nggak ada. Jadi itu adalah cuma mitos aja. Jadi banyak banget masyarakat di Indonesia yang masih percaya mitos, dan padahal itu adalah pembodohan publik. Oke, sekian dari gua, Taufik. Jangan lupa like, share, and comment. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa pencet loncengnya biar gua bisa ngasih notifikasi video baru yang bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, bye bye. Thank you.